Salam kenal Pak Celia dari TV One, Indonesia Business Forum. Oh, siap. Oke, Bapak sempat sampaikan juga, ini di media juga sempat ramai bahwa ada kesalahan kebijakan untuk untuk mengatasi lapangan kerja. Ini ya, maksudnya bagaimana, Pak? Jadi bermulai dari pandangan bahwa ekonomi kita kalau tumbuh di atas 5% kepanasan. Artinya 5% udah bagus. Kalau di atas 5% kepanasan, akibatnya setelah setiap ekonomi tumbuh di atas 5%, cenderung diperlambat dengan berbagai kebijakan yang mungkin nggak terlalu akurat. Karena kita harusnya tumbuh paling nggak 6,7% untuk menyerap tenaga kerja yang masih usia kerja. Jadi semua pengambil kebijakan ekonomi pada waktu itu pandangannya seperti itu, sehingga otomatis ekonomi kita nggak bisa lari. Gimana caranya untuk bisa mencapai target 6%, Pak? Karena target Bapak kalau saya lihat di akhir tahun ini 5,6 sampai dengan 5,7, Pak. Jadi triwulan keempat, saya pastikan uang cukup di sistem. Jadi ekonomi mulai bergerak itu domestik belanja rumah tangga bisa naik kencang, dan kita juga injek cukup banyak BLTS sebesar 31-32 triliun untuk mendorong belanja masyarakat. Itu akan tumbuh lebih cepat. Jadi saya pastikan perbankan tidak mengalami kekeringan likuiditas lagi, sehingga mereka bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kedepan juga akan kita monitor seperti itu. Pertama, bank harusnya cukup likuiditasnya. Yang kedua, nanti pemerintah juga belanjanya didorong supaya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak bocor. Nanti habis itu kita perbaiki semua iklim investasi, semua kesulitan bisnis kita hilangkan. Jadi ke depan saya akan jalankan mesin fiskal, mesin moneter, dan swasta, dan investasi domestik maupun asing, sehingga ekonomi kita bisa berjalan lebih cepat. Koordinasi bersama dengan BI seperti apa, Pak? Oh, ya kita kan ada KSK setiap 3 bulan sekali kita ketemu, diskusi di situ. Dan setiap bulan, setiap mereka rapat RDG yang mengenai bunga, penentuan bunga naik atau turun, mereka akan mengundang kita. Jadi kita akan setiap kirim orang ke BI, Wamen, salah satu Wamen Thomas kemarin, ini akan reguler kita kirim ke BI setiap rapat RDG yang berkaitan dengan bunga, sehingga sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan Bank Sentral lebih dekat lagi. Oke, Pak Purbaya, kalau lihat hari ini kan yang dilakukan oleh Kadin Indonesia mengangkat tema soal ketenaga kerjaan, ini sudah tepatkah tema ini untuk dibahas di Rapimnas 2025 untuk menjadi concern utama di tahun 2026, termasuk juga gotong royong dan kolaborasi yang akan dilakukan segala sektor? Saya pikir cukup tepat. Jadi gini, tenaga kerja adalah dampak dari bisnis mereka kan. Kalau kita ciptakan bisnis yang lebih bagus, kondisi berbisnis yang baik, kondisi ekonomi yang baik, kondisi makroekonomi yang baik, dan sehingga bisnisnya bisa ekspansi dengan bagus, otomatis tenaga kerja akan tercipta. Jadi dia agak salah sedikit, harusnya targetnya di growth dan bagaimana cara menimbulkan bisnis, bagaimana cara memberi masukan pemerintah supaya bisnis mereka bisa tumbuh, nanti yang tenaga kerja bisa otomatis tercipta.